Salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk materi kali ini dalam bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita akan membahas perihal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi ada dua skopnya. Yang pertama Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk anak-anak sekalian, dalam logo atau lambang Garuda Pancasila ini terdapat simbol-simbol daripada sila pertama hingga sila kelima. Sebagai awal pertemuan kita, diminta kepada anak-anak seluruhnya untuk menuliskan jawaban pada sila pertama lambangnya apa, pada sila kedua lambangnya apa, hingga sila kelima lambangnya apa. Jadi tulis nanti di kolom komentar ya. Materi ini akan kita bawakan dengan saya pribadi dengan Tohab Pandapatan Sri Mare-Mare. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih arti Pancasila itu sebagai dasar negara? Yang selanjutnya, menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Poin berikutnya, menjelaskan maksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Adapun poin selanjutnya, menjelaskan manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan poin berikutnya, menyusun laporan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir adalah menyajikan laporan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk slide selanjutnya, Bapak minta mohon disimak video berikut ini dan nanti ada pertanyaan dari video tersebut. Mohon disimak ya. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi,
Untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Baiklah, demikian video yang bisa Bapak tampilkan. Untuk slide selanjutnya, setelah menyimak video tersebut, ada pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Anda boleh cari referensi baik dari video tersebut ataupun dari buku PPKN ataupun dari internet. Apa sih yang Anda ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan pemula bagi kita sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Dengan selesainya materi tersebut, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Sekali lagi mau diingatkan, mohon diisi dan dijawab pertanyaan tadi di kolom komentar. Tuliskan dengan terlebih dahulu, menuliskan biodata dengan nama, kelas, asal sekolah, dan jawaban. Bapak rasa demikian pembelajaran kita sebagai pendahuluan dalam materi ini. Bapak ucapkan terima kasih. Salam Pancasila.